Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Saya itu gak pernah loh takut mati meskipun saya masih muda. Karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja. Ketika saya hidup ya gak tahu cara ngelola nyawa saya, kenapa kok gak pergi. Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu. Oh gak mati sekarang, gak tahu kan? Tahu-tahu masih hidup kan, tahu-tahu diutang semacam-macam lah. Sebenarnya kita zaman hidup pun nggak tahu cara ngelola nyawa kita, cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Nanti setelah kita mati pun nggak tahu caranya hidup ketika dia. Tapi anehnya kita, mosok manusia sudah dilemah iso hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita tahu-tahu ya hidup. Ditetir anak yang melarat, paese elek, orang lain ditetir anak Kiai Gus Mulyo. Kita kan nggak pernah bisa milih bapak ya ora iso. Ngerti-ngerti anak Karmen, anak Karlan itu sudah tahu. Artinya gini ya, sudah ya Allah, ketika saya hidup ya tidak tahu kenapa saya hidup, pasti engkau yang menghidupkan. Ketika saya mati juga gak tahu kenapa saya mati, pasti engkau yang menghidupkan dan mematikan. Maka saya akan baik-baik saja di akhirat, karena ketika di dunia Tuhannya yang engkau, ketika di akhirat Tuhannya, dan sifat engkau tidak akan rubah, tetap Arhamur Rahimin. Makanya dulu wali-wali itu kalau mau mati ya santai aja. Saya itu Umar bin Abdul Aziz, itu ulama-ulama dulu, kalau mau meninggal itu, kalau keluarganya nangis marah besar. Memangnya mau kemana kamu nangisin saya? Lah kamu kan mau mati. Memangnya mau kemana kalau mati? Ya kembali ke Allah. Susahnya apa? Di dunia ya milik Allah, di akhirat ya milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yang aneh sampai harus melarat orang wani mati. Wah aneh tenan. Ya karena sampean tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan. Terus repot terus. Coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kamu salah status. Mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan. Kehidupan adalah momen untuk cari karir. Kamu mensifati kehidupan secara salah. Jika kamu terjebak nyari karir, nyari kaya. Coba kalau kamu pakai mazhabnya Sufi, kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Kematian ya seperti itu. Akhirnya ya santai saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Istri juga gitu. Saya itu tidak sombong. Saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini. Itu sekali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan. Supaya saya punya musuh katanya. Betul ya? Ya saya bilang gini. Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis, ganjaran saya ya lewat harmonis itu. Sehingga saya ngasih uang, menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah, itu semuanya baik. Kalau kamu marah, saya tidak dapat pahala. Makanya kalau kamu marah, tak dengerin. Ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar, kata saya. Justru kalau pas rukun, itu untuk dapat pahala harus nyervis, jajak, nukok kelambi, mahal, katanya. Boros itu pahala yang boros katanya. Tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah, nggak usah biaya, dapat apa? Pahala, cukup sabar. Itu kalau terlatih lama-lama dapat ya biasa saja. Ulama dulu seperti itu semua. Imam Syafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau. Orangnya itu munafik padahal. Tapi kalau setelah keluar dari Imam Syafi'i dia memaki-maki Imam Syafi'i. Suatu saat dia tadi muji-muji jenengan tuh di luar maki-maki jenengan. Imam Syafi'i itu guyu semua nanya bukan alhamdulillah. Muridnya kan janggal. Ini dikasih tahu gini, alhamdulillah. Kenapa Imam Syafi'i dia kan di luar maki-maki jenengan? Berarti aku wong wibawa, ning ngarepku rawani. Ya jadi dianggap enteng saja melihat. Berarti aku wong wibawa, ning ngarepku ora wani. Ya sudah. Terus ketika ditanya, tapi itu kan bahaya bagi Anda karena memfitnah Anda gini-gini. Kata beliau, zaka Allah. Yang kritiknya bahaya itu hanya Allah Ta'ala. Yang lainnya enggak bahaya. Karena ini makhluk, dhaif, enggak penting. Loh kamu sampai tersisa dikritik orang karena kamu nganggap makhluk itu penting. Ini gobloknya sampean. Goblok segoblok-goblok saya. Coba kalau kamu mensatukan makhluk tetap makhluk, kritiknya enggak penting. Selesai kan? Selesai enggak? Ini problem Anda ada wali itu, kalau dikritik ya susah. Makanya ada wali itu problem menurut saya. Makanya saya nggak jadi wali itu gitu kan. Karena hanya wali yang hidupnya itu la khaufun alaihim wa lahum. Yes. Orang dulu tuh semudah itu hidup.
Gampang sekali. Dulu ceritanya di antara ceritanya manakibnya saya Ja'far Shadiq itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa ya? Karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang kritik itu. Kan kalau orang rasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani. Lah kamu kan ngajinya seperti itu, tapi dirasani kok susah. Harusnya kan kasih aja, ditransferi saja. Alhamdulillah. Ya karena kita salah menamain tadi, sing rasani pembenci, pembenci itu bahaya. Sehingga kamu mereaksi secara serius. Coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul, pembenci itu pemberi kebaikan. Istri marah adalah pemberi kebaikan. Ada yang berani mulai mempraktekannya? Latih begitu terus. Insya Allah nanti hidup kamu barokah. Itu disebut wa'allama adamal asma. Dan itu yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngajarkan hidup itu gampang sekali. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi kalau kita hidup anggap saja peluang untuk nambah kebaikan. Kalau kita mati anggap saja akhir dari semua potensi kejahatan kita. Anda sekarang mungkin tidak zina tapi potensi zina. Anda sekarang tidak korupsi, potensi korupsi. Anda sekarang tidak selingkuh, tetap potensi selingkuh. Lah, anggap saja kalau mati berarti akhir dari segala potensi itu. Alhamdulillah. Makanya saya tuh gak pernah takut mati. Karena misalnya saya saat mati, ya saya nanti akan bilang, ya Allah, ini sudah mau mati, berarti mau akhir dari segala potensi keburukan saya. Alhamdulillah. Makanya itu ulama-ulama dulu kalau ada preman mati, saya guys, tonggone ragil muni saya, kalau preman kurang ajar, saya guys, tonggone tetap ragil muni saya. Padahal kiai ini muni, saya guys pun mati, pun buatan sakit macam-macam nih pasti. Karena dia dengan mati berarti rohatan mengguli syarrin, keburukannya tidak terulang lah. Lah keburukan nggak terulang lagi itu saya apa buruk? Saya. Makanya kiainya minta saya guys niki, tonggone cek menengai, saya guys menengai. Makanya suatu saat kalau ada gitu kamu harus bilang apa? Saya, pun buatan jahat malih, pun mati. Jadi kayak apa coba? Coba sekali-kali statuskan kalau al-hayat adalah ziyadatan lana fi kulli khairin. Al-maut adalah rohatan lana min kulli syarrin. Sehingga kita hidup ya happy, mati juga happy, gak masalah. Terus kalau misalnya mendingin, tapi anak bojoku piye? Memang selama hidup anak bojomu bahagia. Ketoke ya tambah musibah ya, Cok. Malah sombong lagi kamu, seakan-akan kamu Tuhan yang bisa mensejahterakan manusia. Wong isih urip kok bojomu terus donga muga-muga nang mati malah. Agak jelas dasar masuk dosane jenengan sedanten itu senengane cerita Nabi Adam. Nabi Adam mbok critakno dosane, mulane do kualat. Wong nyeritakno bapake kok nyeritakno napa? Dosane. Mulane kata kiai kualat, wong bapake kok diler-ler napa? Dosane. Mulane nak cerita Nabi Adam ini kedah sempurna. Terus niki kula cicil juz tunggal napa wa 'allama Adamal napa? Asma. Pertama kali hubungannya Nabi Adam kalian Allah Subhanahu wa taala ini hubungan mengajarkan nama sesuatu. Jadi sampean jangan pakai teori modern bahwa apa artinya sebuah nama. Nama itu penting sekali. Sekali penamaan itu salah, berarti Anda menstatuskan secara salah, dan itu berakibat fatal. Jadi semua kesalahan manusia, mulai periode syirik, mensekutukan Allah itu karena kesalahan menyebut apa? Nama. Ini penting kolaborator. Jadi misalnya orang Arab itu ada batu tertentu yang dipahat disebut manat. Manat itu dari kosakata manan, pemberi. Yang satu disebut uzza, sesuatu yang aziz, yang agung. Sehingga akhirnya diperagungkan. Coba kalau misalnya manat dan lata itu ketemu orang Lasem, terus ditanyakan, ini batu apa ini? Dari Purwodadi apa dari Mojokerto? Yang mahat siapa? Ini irungnya tidak pas. Ini matanya kok agak picek. Andekan distatuskan seperti itu, kira-kira disembah apa enggak? Enggak. Iki pas pembuatan ini mripate protol terus digenti. Sehingga setiap kemusyrikan itu semua para nabi ngendikan inhiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha min sultan.
bahwa kesalahan-kesalahan yang kamu timbulkan itu karena kamu kesalahan bikin nama. Makanya status itu penting. Nanti sampean tahu pentingnya yang saya katakan ini. Nanti setelah sampean mati, nanti mesti nyari saya karena kenangan ngaji ini. Ini Mas Atabik itu mas saya, beliau seorang dokter, tapi saya tidak akan bilang dia dokter karena nanti anak cucunya inginnya jadi dosen. Tapi kalau saya menstatuskan dia turunan Mbah Sambu, babai wong alim. Wah anak putune arah alim isin. Dia nak di status no pegawai negeri dosen. Wah anak putune golek duit ya pikirannya kan. Karena status itu mengilhami ya Pak, status itu karena itu yang dikenalkan. Makanya ini penting. Fir'aun ketika dianggap sebagai Tuhan itu karena dia berhasil menamakan dirinya orang yang nggak pernah sakit dan dia penguasa. Penguasa itu artinya apa? Dia memimpin sekian orang. Akhirnya dianggap Tuhan. Tapi ketika debat terbuka sama Nabi Musa, pertama, mohon standar mohon gimmick. Pertama kata Fir'aun, wama Rabbul Alamin. Lalu Tuhan kamu itu siapa? Kata Musa, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa berargumentasi, setahu saya di bumi Tuhan hanya saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Fir'aun nyuruh Haman, ya Haman ibnili sorhal ali abdul asbab as-samawati fa'atoli'a ila ilahi Musa. Tapi kalau itu dibuktikan, nanti Musa pasti kalah. Karena kalau Fir'aun naik ke langit, pasti nggak melihat Tuhan. Wong yang Nabi saja agak ngelihat, apalagi Fir'aun. Pasti dia bilang nggak ada. Tapi apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah argumentasi status. Kata Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Yang nuhani nenek moyang kamu. Artinya kalau Fir'aun Tuhan, itu berarti Tuhan balita. Karena mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya lahir terlambat. Akhirnya Fir'aun saat itu juga para pengikut Fir'aun langsung menjadi mukmin meskipun menyembunyikan imannya. Karena kalau Fir'aun Tuhan berarti babahnya tidak punya Tuhan karena Tuhannya baru dilahirkan kemudian. Artinya gini, andai kan Fir'aun distatuskan al-maulud, orang yang dilahirkan, maka tidak akan ada orang yang menuhankan Fir'aun. Atau Fir'aun dibahasakan wujida ba'da alam yakun. Dia ada setelah dulu-dulunya tidak ada. Apapun hebatnya Donald Trump, apapun hebatnya Cleopatra, apa Fir'aun, semuanya itu wujidu ba'da alam yakun. Mereka ada dari tidak ada. Yang seperti ini pasti tidak Tuhan. Makanya Allah mengenalkan manusia itu sederhana supaya tidak pernah jadi Tuhan. Hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu siapa? Ya manusia itu makhluk yang ada dari tidak ada. Dengan status itu nggak mungkin kamu Tuhan kan. Ini penting saya utarakan. Jadi buah gerakan Allah itu pasti dimulai salah penamaan. Makanya saya kemarin ketika Mbah Mun intakola ila rofiqil ala ketika beliau wafat, saya bilang ke anak-anak Anwar, statuskan Mbah Mun sebagai orang alim alama al-faqih, muridnya Sayyid Alawi, muridnya Mbah Zubair. Sekali Anda menstatuskan beliau orang besar, tepaan santri singgung mau luhur kepingin ditiru besar itu. Nah, niru besar itu terus ono santri mau itu tok ngerasa gede repot. Sama, makanya saya nggak pernah. Sebenarnya saya tahu, Mas Atabik ini mas saya itu dosen saya tahu, tapi saya tidak pernah ngomong dosen. Oh, anak-anak era menjadi wong alim, menjadi dosen malah langsung menjadi wong alim, malah celokoman itu. Jadi karena salah status itu nanti panjang, akibatnya itu panjang. Makanya saya itu sebetulnya ya risih dikatakan Gus Baik itu orang alim, sebenarnya risih. Tapi saya seneng saja. Sing seneng beniru alime, sing hasut takjak kompetisi. Jadi nikmati ya. Jadi sing seneng beniru alime, sing seneng itu hasut takjak kompetisi, takjak maca tafsir, naram riang ya. Ngono paling maca primbon mek terjemah. Ini penting, jadi itu yang disebut wa'allama adamal. Makanya Allah itu mengkritik semua kesalahan manusia dimulai dari salah penamaan.
Makanya saya kemarin Pak Pilpres sering bilang, kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden. Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus milih sesuai istihad kita. Tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk, itu tidak boleh. Secara tauhid enggak boleh. Makanya ini penting sekali. Jadi nggak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja. Tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Saya teruskan ya. Nah ini sekaligus latihan tauhid sama latihan tafsir ya. Sampun nggih. Kula terus nomale. Bon santai mawon. Kula ki ikhlas ora ngarah gelo santai mawon. Wong umpama ora sida ngaji ora gelo apa meneh trimo mik rusak. Ndak, karena saya itu insya Allah ndak akan pernah salah nama. Saya punya cerita ya, tentang nama itu. Ketika seseorang baik sama tetangga, itu kalau sampean seorang mukmin yang mukhlis, mukmin yang ikhlas, pasti ya karena diperintah Allah. Saya ngajar seperti ini karena diperintah Allah. Baik sama pernah sepuh karena saya turunan Mbah Sambu, ya karena menghormati Mbah Sambu. Itu bagus. Sehingga dulu itu ada ulama, saya berkali-kali cerita, ada ulama punya tetangga itu berdua anak muda. Ya Ahmad, silahkan ke rumah saya. Datang. Setelah datang ke rumah pemuda tadi, kata pemuda tadi, ya Ahmad silahkan kembali, saya tidak butuh kamu. Kembali Imam Ahmad, dan santai saja. Setelah kembali sekian menit dipanggil lagi, ya Ahmad saya jadi butuh kamu, datang ke rumah saya. Datang lagi. Setelah datang, saya tidak butuh kamu, silakan pulang. Pulang sampai 3 kali. Itu Imam Ahmad senangnya bukan main, kelihatan ceria senang. Lama-lama muda ini tanya, ya Ahmad kenapa Anda tidak tersinggung? Bukankah itu menyakitkan? Enggak, kata saya. Tapi saya akan menyebalkan. Enggak, kata saya. Kata Imam Ahmad. Kenapa aja? Saya ini diperintah sama Allah, kan apik mbek tonggo. Jadi nak mbok udang ya teko. Mbok kon mulai ya mulai. Alhamdulillah iso nglakoni perintahe Allah. Jadi aku ora ono hubungane mbek kowe. Sehingga orang itu gak bisa didikte oleh di sekelilingnya karena ya hubungannya langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu tuh orang jadi wali itu segampang itu. Kalau kamu kan enggak, hukum tentang tetangga itu kamu kayak orang kapitalis, kayak orang komunis, pakai teori sosial. Nak diapi iyo apik, dielek iyo elek. Itu kan pikiran PKI. Artinya satu perilaku sosial didikte oleh makhluk itu perilaku orang mukmin atau orang ke PKI. Itu orang PKI. Kalau orang mukmin ya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Kita baik sama tetangga karena diperintah Allah, sehingga kecewa ada kecewa ya santai saja. Imam Ahmad katanya, "Kenapa engkau tetap ceria?" Aku ora urusan mbek kowe, urusanku mbek pangeran. Pangeran ngutus sampai mbek monggo. Saya ulang lagi ya, dados tentang napa wa 'allama adamal asma. Jadi andaikan seorang manusia melakukan kebaikan karena dia makmur, amarahu wa. Kita diperintahkan Allah baik sama tetangga. Ya biasanya tetap seperti itu. Kita diperintahkan Allah baik sama. Sehingga ketika ngalami kayak yang dialami Imam Ahmad, kita santai saja. Ketika kita datang bi amrillah, ketika kembali ya bi amrillah, sehingga ya sudah kita dapat pahala. Jadi kalau kamu kedekte secara sosial, maka kamu akan menjadi orang murahan, yaitu seorang ulama didikte oleh anak muda yang kampungan. Justru kita kalah kan, kita kampungan sekali karena kita ulama senengnya kalau disenengkan orang, mangkalnya kalau dimangkalkan orang. Artinya apa? Kamu didikte makhluk. Itu kerennya di mana coba? Kerennya di mana? Enggak ada sama sekali. Apalagi yang dikte terima canom sing goblok sing desa. Kamu seorang ulama besar. Tapi kalau kamu hubungannya dengan Allah, dia muji kamu, alhamdulillah dipuji. Dia memaki kamu, alhamdulillah dapat pahala lewat jalur sabar. Kan santai saja. Sehingga saya berkali-kali bilang, setan itu untungnya tidak pernah ngaji saya. Kalau ngaji dia pasti ngerusak metode, rubah metode. Tapi saya tadi berdoa supaya ngaji ini gak didengar setan. Setan itu ya goblok betul. Setan itu kan suka ya kalau anaknya kiai, cucu kiai dibikin konflik. Dia ngiranya dengan konflik pondok itu tidak solid. Ternyata enggak. Misalnya masa tabik konflik sama keluarga, Bani Lasem, terus ada yang minggat ke Papua kemana-mana. Namanya turunan kiai di mana-mana terbikin pondok, bikin masjid. Yang dulu masjid hanya ada di Lasem, barokahnya tukaran ada di mana-mana. Lah itu namanya setan itu salah perhitungan apa?
Makanya gobloknya dia itu udah ngaji saya. Kalau ngaji tak kasih tahu itu bahaya itu. Di kiai konflik itu bahaya. Iya betul. Islam ada di Indonesia itu ya barokahnya konfliknya sahabat. Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu konflik. Banyak sahabat netral yang ingin menghindari itu mau ke Cina. Di Selat Malaka sebagian terdampar, terus ada yang ke Aceh, ada yang ke Sumatera, namanya Sayyidina Ali. Makanya awal Islam di Indonesia dimulai saya Yusuf Baros itu. Kalau Timur Tengah nggak ada tukaran, tuh nggak ada Islam menyebar kemana-mana. Nah setan ngiranya kalau sahabat tukaran itu nanti kacau. Ternyata enggak, malah Islam menyebar kemana-mana, barokahnya tukaran. Dulu Solo karena konflik ya banyak ulama yang ke Selasem kemana-mana gara-gara Solo gak kondusif. Akhirnya kayaknya keduman basambu, keduman macam-macam. Sedangkan mawon kiai tukaran terus boten napa-napa. Sing penting ora bacok-bacokan, rasan-santetan wis. Terus pokoknya rasan-rasanan ringan ya sudah itu bagus. Memang Allah bikin seperti itu. Enggak apa-apa. Kata Allah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Kata Allah walidzalika khalaqahum. Ikhtilaf itu barokahnya masyaallah. Kalau saya setuju pendapatnya Mas Atabik, saya jadi dosen. Nanti yang ngaji tafsir siapa? Tapi kalau dia setuju saya, dia jadi ahli tafsir, yang jadi PNS siapa? Ya sudah, barokahnya khilaf. Dia jadi PNS, dia dapat gaji, tapi gaji itu bisa dihitung. Kalau naik harus tambah prestasi. Kalau saya kiai min haitsu la yahtasib, pasti cepat kaya saya. Karena rezekinya kiai itu tanpa batas. Makanya haji saya itu plus. Saya itu tidak kaya, tapi haji saya haji plus. Masa tapi paling reguler. Karena rezekinya kiai itu min haitsu la yahtasib. Makanya saya pernah disoal sama teman-teman dosen di UI. Bapak kok berani pulang ke Rembang? Kiai itu kan rezekinya agak jelas. Kata saya justru agak jelas itu bagus. Kalau sampean kan konsisten segitu nilainya. Kalau saya enggak, kata saya. Jadi tak nikmati saja. Karena saya hamba Allah, bukan hamba negara. Kalau hamba Allah ya gaji Allah. Kalau hamba negara ya negara itu negara sama Allah kayak mana? Allah ya sudah pinter berarti sudah. Jadi jangan pernah kita ini salah nama. Kalau salah nama itu bisa panjang. Makanya ada wali itu kalau dongo itu rontok kriminal, tapi malah pangeran seneng. Sampai dalam riwayat itu innahu yudkhikuni al-yauma salasa marat. Wali itu bisa menertawakan saya 3 kali. Itu kata Allah. Itu kalau dongo itu agak kriminal, tapi mesti mustajab. Tapi kalau kamu niru sudah tidak mustajab, karena ini KW, copy paste. Itu kalau dia datang ke Raudhah itu bilang gini wali tadi, ya Allah, saya ingin jadi orang baik. Jika engkau turuti doa saya, maka surah habibuk, kekasihmu ini menjadi senang. Tapi jika saya jadi orang jelek, surah aduwuk yang senang itu iblis. Sekarang milih mana jenengan, menyenangkan kekasih kamu atau menyenangkan musuh kamu? Itu semua riwayat. Terus kata Allah bilang ke Nabi Muhammad, karena wali kan ada alam roh. Terus kandani wis susah aja, coba lain itu baik gue. Segampang itu wali punya hubungan. Saya ulang lagi ya, tapi jangan ditiru. Karena kamu tidak wali, nanti setelah wali niru gak apa-apa. Ya Allah, saya ini ingin jadi orang baik. Kalau saya jadi orang baik, maka surah habibuk, kekasihmu menjadi senang. Kalau saya jadi orang buruk, surah aduwuk, musuh kamu menjadi senang. Tinggal engkau lah sekarang sebagai Tuhan, senang menyenangkan kekasih kamu, menyenangkan musuh kamu. Ya tentu Allah pilihannya kan senang menyenangkan kekasihnya. Terus kata Allah sudah sampai situ aja doanya, jangan panjang-panjang, baca-baca malah repot. Semudah itu mereka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak pernah salah nama. Kalau kita kan tidak. Kita tidak mesti walinya, tidak mesti istiqomahnya, kiai saja karena diangkat MUI, bukan karena kiai betul, atau diangkat di struktur kepengurusan NU. Terus doa pakai namanya sendiri, ya Allah, saya ini ngitmai agama sudah lama, mbok ya Allah, saya ini jadi gini-gini. Status kamu itu belum ada di arsy. Ini penting saya utarakan, jadi nama status itu penting sekali. Sehingga semua kesalahan saya ulang lagi itu karena status. Ini penting saya utarakan karena sekarang itu banyak nama itu disepelekan. Saya itu sering sinau kamus, jadi saya termasuk menekuni tafsir itu diantaranya menekuni kamus. Saya punya kamus banyak. Mulai yang dikarang orang setengah kafir, munjid itu kan, kafir tapi setengah. Karena timnya banyak, sebenarnya banyak yang muslim juga. Ada yang Verus Abadi, macam-macam. Yang saya kenang dari kamus, di antara kamus yang saya kenang tentu miliknya Said Zabidi, kamus Mukhid itu.
ada kamus milik saya namanya Mukhtarus Sikhah. Itu dikarang oleh orang alim. Itu bilang begini, sama tak bedai sekarang. Lafat ilah itu maknanya apa? Tuhan kan? Tasniahnya apa? Dia bilang isim ini tidak punya tasniah. Dia bilang ilah. Normalnya tasniahnya ilahani. Jam'annya taksir alihah. Tapi kata dia nggak boleh. Lughat seperti itu nggak boleh. Karena kulusmin harus ya dulu ala aini musammahu. Ilah itu nama tunggal untuk Allah. Sehingga karena Allah itu tunggal gak boleh ada tasniahnya ilahani. Karena kalau ilahani berarti kamu nerjemah apa? Dua Tuhan. Berarti kamu nganggap ada Zaidun. Ketika Zaid dua kamu bilang Zaidani. Kalau banyak kan gak pernah ada Tuhan dua atau tiga. Makanya kata pengarangnya itu Abu Bakar Ar-Razi itu kata beliau, wahadal ismu la musanna lahu wala jam'ah wa innama jama'uhu wasannauhu katanya. Isim ini tidak punya tasniah, tidak punya jamak. Tapi kalau orang-orang katanya, orang-orang itu bilang ini ada jamaknya, ada tasniahnya. Ini penting sekali. Karena kesalahan itu enggak ada. Cara teori Quran itu kesalahan itu enggak ada. Yang ada adalah orang salah. Beda loh ya. Tak wari dadi wong pinter. Makanya ini sampai subuh, tak wari dadi wong pinter. Saya ulang lagi ya. Kesalahan itu enggak ada. Yang ada itu orang salah. Pernah ada enggak 1 tambah 1 15? Enggak ada kan? Tapi kalau orang salah bilang 15, ada. Pernah nggak putih ini hakikatnya hitam? Nggak pernah kan? Tapi kalau orang salah, misalnya Rabun bilang ini hitam, ada. Sehingga ini penting, ini dalam teori ilmu mantek. Setiap Allah menyalahkan mereka, itu kata Allah, yaquluna bi afwahihim. Mereka itu melafatkan dengan mulut mereka. Bahwa Tuhan itu 3 misalnya. Bahwa Lata Hubal itu Tuhan. Itu kalimat yang keluar dari mulut mereka tapi tidak menunjuk hakikat. Makanya kata Allah kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh kalimat itu kalimat kriminal betul yang keluar dari lisan mereka. Karena apa? Normalnya kalimat itu tadullu ala musammahu atau musammaha. Yang namanya kalimat misalnya putih yang menunjuk putih, hitam menunjuk hitam. Nah, kalau Tuhan kok ditunjukkan ke batu, itu kan kacau. Tuhan kamu siapa? Hubal, itu batu apa Tuhan? Batu. Tuhan kamu siapa? Yesus. Yesus itu manusia apa Tuhan? Manusia. Makanya kata Allah kaburos kalimatan takhruju min, mesti tulisannya iyaquluna illa kadiba. Ini penting saya utarakan. Jadi makanya kesalahan itu tidak ada, yang ada itu orang salah. Makanya kata Allah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau ada hak pasti batil itu hilang. Tapi orang yang meyakini kebatilan banyak, tapi kebatilan itu tidak ada. Pernah ada enggak 1 tambah 1 15? Enggak pernah ada kan? Tapi kalau orang bilang itu ada. Ini penting saya utarakan. Makanya kamu jangan janggal. Kata Allah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ternyata sekarang kebatilan ada di mana-mana. Barang batil itu enggak pernah ada. Yang ada pelakunya. Misalnya nyon saya misalnya gini. Zina itu mengenakkan apa enggak? Kata orang yang ahli nafsu mengenakkan. Tapi hakikatnya tidak pernah mengenakan. Sekarang tanyakan yang pernah melakukan itu, yang terhantui dosa oleh itu. Hakikatnya menyakitkan apa mengenakan? Menyakitkan. Tapi yang bilang mengenakan ada, tapi hakikatnya tetap menyakitkan. Nah, semua kesalahan manusia itu dimulai cara membahasakan. Mengambil uang negara korupsi itu kata yang baru keturutan nafsu nih. Enak punya uang banyak, mengenakkan. Tapi kata yang sudah ketangkep, menyakitkan. Nah faktanya korupsi itu dihisap sampai akhirat. Statusnya itu menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Andai kan orang menstatuskan korupsi menyakitkan, maka akan menjauhi korupsi. Makanya semua kesalahan itu dimulai dari salah memberi nama. Ini penting saya utarakan supaya kamu kalau menafsirkan Quran itu nanti terus benar. Makanya setiap kesalahan kata Allah apa? Kaburas kalimatan takhruju min afwahi. Nah kalau kalimat itu nyata kata Allah kalimatu haqqin aliyana nahya wa aliyana mut wa aliyana nub'as. Atau katanya istilah pengiran dzalika bi anna wal haqqu annama yatuna min dunihi wal batil. Nanti terus urut, sampean baca Quran nanti bisa kayak saya urut, konsisten. Yaitu tadi. Misalnya Fir'aun itu orang pakai status yang diajarkan Allah ke kita. Fir'aun adalah wujida ba'da alam yakun. Fir'aun adalah makhluk yang sekarang ada, tapi dulu-dulunya tidak.
ada. Padahal sebelum ada Fir'aun sudah ada bumi, ada langit, ada matahari. Sebelum ada Yesus, ada Isa, sudah ada bumi, ada matahari. Artinya apa? Zaman langit bumi ada, penyebabnya Isa apa enggak? Enggak kan? Karena dia ada setelah adanya langit dan bumi. Fir'aun juga gitu. Yesus juga gitu, semuanya begitu. Makanya Allah mengajari kita apa? Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Katakan manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk wujud yang dulu tidak ada. Sekarang banyak enggak orang yang sudah kaya sebelum Pak Jokowi jadi presiden, sebelum Pak SBY jadi presiden, sebelum Pak Karno jadi presiden? Banyak enggak yang sudah kaya sebelum? Banyak kan? Artinya yang mengkayakan itu presiden Pak Allah. Allah. Sekarang kamu miskin, kamu nggak bisa nyalahkan Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi presiden, kamu sudah miskin. Ya, artinya yang memiskinkan itu presiden apa takdir? Takdir. Makanya wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu adhaka wa abka wa annahu amata wahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Jadi kita miskin ya karena kehendak Allah, kita kaya kan semua itu karena Allah. Tapi kita terjebak hukum modern. Nak presiden iki sejahtera, anak iki ora. Ya mungkin secara bahasa syariat mungkin ada benarnya, tapi kita ini kan dilatih ilmu hakikat. Tak ulang malam 13 Dzulhijjah masuk ilmu cek syariat tok. Kok gak pinter-pinter buang cek goblok kan gitu. Kenapa nama itu penting? Begini. Alam yang dipakai Quran, alam itu nama ya, alam mangkul. Semua alam. Wah, nanti subuh tak jamin pinter nih. Tapi saya tetap mau setengah jam. Karena saya tahu sampai subuh pun kira-kira ya tidak pinter, jadi ya setengah jam. Jadi nanti kalau kamu ditanya, kenapa tidak pinter? Mari Gus Bak mulangnya setengah jam. Punya alasan. Kalau sampai subuh kok gak pinter kan? Goblok banget nanti subuh orang pinter. Iya, nak orang-orang bilang gitu. Nah, anak saya ngomongin, oh mesti salah metode, gurunya yang salah. Diulang orang pinter-pinter, mesti salah sih mulang. Gitu. Malah repot lagi nanti. Saya beri satu teori bahwa nama itu penting. Rasulullah itu pernah guyon gini, ini guyon betul ada di hadis Sahih, ada di juz 3 di kitab Bukhari. Allah itu kalau ingin bully, Allah itu suka bully, suka goda orang. Kalau ingin bully orang kafir itu menamakan kekasihnya namanya Muhammad. Makanya Nabi pernah guyon. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa an lisatma quraisin wa la'nahu. Kenapa Anda nggak pernah berpikir bahwa Allah begitu mencintai saya sampai bikin nama untuk saya itu nama yang membingungkan semua orang kafir? Karena kalau Abu Jahal nyari Muhammad mana itu kalau kamu tahu bahasa Arab berarti artinya kan orang terpuji mana? Padahal Abu Jahal itu menghindari kata orang terpuji. Jadi bingung dia. Muhammad kamu jancuk, coba kamu terjemah. Wahai orang terpuji kamu, itu kan kado semua. Makanya Allah itu suka bully. Jadi kata Nabi Muhammad, kamu tahu betapa Allah itu mencintai saya dan bikin bingung orang-orang yang menghujat saya. Karena mereka kalau menghujat saya tetap menamai Muhammad. Itu coba kalau kamu tahu bahasa Arab, mana Muhammad orang yang berarti kira-kira kalau Abu Jahal Misa itu jancuk kamu Muhammad. Berarti artinya apa? Wahai orang terpuji, kamu jancuk. Ini kalimat yang kacau kan? Akhirnya Abu Jahal pinter. Kalau nyari Muhammad bilang gitu. Ya mudammam, ainal mudammam. Makanya kata Nabi, yastamuna mudammaman wa yal'aununa mudammaman wa ana Muhammad. Akhirnya Abu Jahal kalau nyari Muhammad, ainal mudammam, mana orang yang tercela? Akhirnya orang-orang tanya, mudammam itu siapa? Muhammad itu loh. Akhirnya dia keliru lagi. Ya Muhammad itu loh. Akhirnya ya bilang Muhammad lagi. Jadi kayak apa? Makanya itu saya mangkal kalau sama orang dan anaknya Kiai jenenge Agus karena ya tetap diceluk Gus. Karena ya saya itu punya teman itu gak Gus, mangkalnya bukan main sama anaknya Kiai. Dia punya cita-cita anaknya nanti dinamai hanya Agus saja. Supaya semuanya manggil. Terus nanti yang kasut ya bilang Gus. Kayak kemarin pas Pilpres itu macam-macam. Tapi ini penting saya utarakan, jadi nama itu nggak boleh salah, status juga nggak boleh salah. Makanya saya ingin misalnya anaknya Kiai kok jadi pejabat, ya sudahlah jabat itu. Saya betul, saya sampai sekarang dengan Gus Yasin itu ya tetap nyucup. Saya bilang ini putra guru saya, ini Gus saya. Saya tidak pernah
membahasakan beliau wakil gubernur. Bahayanya nanti suatu saat, oh ini mantan, kan repot. Jadi ini penting, status itu penting. Orang sekali salah status itu bahaya, ke depan itu bahaya sekali. Karena tadi saya bilang, tadi misalnya banyak kan anaknya orang-orang alim alama, terus anak cucunya jadi dosen atau jadi doktor gitu. Terus ini yang jadi status. Nggak boleh seperti itu. Ya sudah, dokter secara akademik, dia jadi PNS karena kestatusan itu, tapi di keluarga tetap saja status alimnya saja. Atau mudawimul khairi, mudawimul tahajud, mudawimu apalah. Ini selalu tahajud, ini selalu deres, ini selalu ibadah. Sehingga anak cucu kita ya kenangannya itu. Anak-anak saya meskipun kecil itu jamaah terus, karena ya saya selalu jamaah. Dan saya melihat, kalau anak saya tanya, Pak, kenapa Bapak sholat terus? Ya saya bilang, sepantasnya jadi manusia sujud cuma selama melok dudunya melok nganggo pangeran dibayari ya ora gelem. Karena saya gitu, wong nganggo wong ya bayar, lagi nganggo bumine pangeran ra bayar wis anggap ae sujud itu bayar, kata saya gitu. Sehingga merasa sujud itu satu identitas. Ini penting saya utarakan karena tadi saya betul-betul mengenang istilah Allah wa 'allama adamal asma. Semua kesalahan itu kata para nabi inhiya illa asma'un samaitumuha antum ba'atau. Kita membahasakan misalnya Presiden Amerika orang terkuat di dunia. Bagaimana mungkin orang terkuat kemudian agak mangan sedino lemes? Hebatnya ning ndi? Iku nak pas mulas weteng agak ngising ya lemes. Hebatnya apa? Makanya Allah ketika menerangkan Isa itu tidak Tuhan, itu Allah sederhana cara ngendikan. Karena yakulani to amal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulanit to'am. Artinya kalau Isa itu tidak mangan ya lemes. Nak keluarkan ya kudu ngising. Lah terus mbok sembah itu terus piye? Jadi gak kebayang seorang Tuhan kemudian kalau gak makan tuh lemes. Berarti statusnya Isa apa? Orang yang lemes kalau tidak makan. Terus kamu Tuhan kak? Aneh gak? Jadi andaikan manusia dengan status yang diterapkan Allah, yang distatuskan Allah, itu pasti tidak ada yang salah. Karena yakulanit, ini saat cicil juz 1 wa 'allama adamal asma. Makanya kata Rasulullah, ala ta'jabuna kaifa yusrifu wa anisat ma quraisin wa dzamma. Ini penting, nama itu penting. Karena sekali nama ini salah, coba misalnya orang sepakat darani Fir'aun itu wujida ba'da alam yakun. Fir'aun itu ada yang dulu-dulunya tidak ada. Hal ata alal insani hinum minadahri lam yakun sayam mat. Coba kalau kamu melihat sekarang kamu hidup itu apa? Untuk sujud. Sujud itu murah, gampang. Untuk mengenal Allah. Allah itu gampang kita kenal karena Allah itu adharu minadhahir. Adharu dhahir itu Allah. Zat yang begitu jelas. Lah mati itu mau apa? Ya menuju Allah. Hidup menyaksikan Allah, mati menyaksikan Allah, itu nyaman. Yang menjadi tidak nyaman karena kamu salah bikin status. Hidup untuk menggapai cita-cita, untuk sukses. Wong komo yo muni ngono, ngonte yo muni ngono, copet yo muni ngono. Rumah samu sing men bahagia aku ya itu. Rumah samu sing men duwe akeh ku itu. Coba copet kamu tanya, kenapa kamu nyopet? Ingin punya uang banyak. Itu saya kiai tak kok sering dakwah kena opo? Repot to. Ngajape ngono maksudnya. Saya nak jawab dakwah nyebarno Islam, aku ora dibayar apa-apa. Waras berarti, napa? Ini penting saya utarakan, makanya saya itu mau ngajar itu diantara itu. Al ismu ya dulu ala musamma. Maka itu hebatnya Quran. Quran itu ketika menjamakkan kata ilah itu diulang. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun, kata Allah. Karena lafaz ilah itu tidak boleh dijamakkan. Itu jamak kriminal. Loh kok tidak kriminal gimana coba? Kalau Zaidun itu satu, boleh nggak kamu mengatakan ja'a Zaidani? Nggak boleh kan? Kalau Zaidun satu, boleh nggak kamu mengatakan ja'a Zaiduna? Nggak boleh kan? Sama ilah itu satu apa dua? Satu. Boleh nggak kamu katakan ilahani, dua Tuhan? Nggak boleh. Makanya Allah kalau mengatakan alihah itu kullau kana ma'ahu alihah, andekan. Lau itu andekan. Itu aja masih ditututi kama yakulun, sebagaimana mereka katakan. Karena lafaz ilah itu tidak pernah punya jama' aliyah. Makanya Allah mengatakan kullau kana ma'ahu aliyah, masih ditambahi kama yakulun, tapi itu kata mereka kira-kira gitu. Maka kenangan saya sama Batu Rehan, saya ini masih pernah setuju sama Batu Rehan karena saya
Mbah saya kandung namanya Fatimah, itu abahnya itu orang sini, Fakhriyas itu. Ibunya itu orang Kudus, makanya saya ini ya turunan Kudus, turunan Nas. Itu kalau Batu Rehan, kalau hari kematian Yesus, itu kan ditulis hari wafatnya Yesus. Batu Rehan kan tentu meyakini Yesus itu Isa. Isa itu tidak mati tapi makanya di kalender Kudus sampai lihat itu kan matinya Sibah Isa kan ada dalam kurung Sibah Isa. Jadi yang mati itu Sibah Isa. Karena kalau yang mati Isa kan menyalahi Quran wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subyalah. Maka ditulis kematian Sibah Isa. Hanya Almanak Kudus, yang lainnya enggak karena sudah ikut bahasa nasional. Saya pernah agak bantah dulu, ya masih ditulis gini saja, kematian Yesus dalam kurung katanya. Ono-ono. Karena saya ini teori-teori Quran. Quran itu kalau ada bahasa salah, itu diulang. Kulau kana ma'ahu aliyatun kama yakul. Karena enggak benar, jama' aliyah itu enggak benar. Bagaimana mungkin sesuatu yang satu dijamakkan? Coba kamu bisa mengatakan Zaiduna karena Zaidnya banyak. Kamu punya tamu rojulun. Kalau orang banyak rijalun. Kamu melihat satu masjid masjidun. Kalau masjid banyak masjid. Masalahnya Tuhan itu tidak pernah banyak, mau satu. Makanya itu hebatnya kamus-kamus yang dikarang orang alim. Bahas tasnianya ilahun itu lam yujad katanya. Tapi wajaduhu wasamauhu. Tasnia ini enggak ada secara hakikat, tapi mereka ada yang menjamakkan, yaitu mereka-mereka yang salah. Makanya tadi dalam ilmu mantek kesalahan itu tidak pernah ada, yang ada adalah orang yang salah. Jadi kesalahan itu tidak pernah ada, yang ada adalah orang yang satu tambah satu pasti dua, nggak mungkin empat nggak ada, lima nggak ada. Tapi orang jawab salah banyak. Nah, itu namanya ilmu. Ya, makanya yang namanya ismu itu mesti ya dulu ala musamma. Andai kan orang mengatakan Lata Uzza, ini batu yang dipahat oleh si A. Dulu pesennya di Muntilan, batunya dari Mojokerto. Dulu pas bikin tangannya protol terus disemen, dilakban. Bisa nggak jadi Tuhan kalau dengan status seperti itu? Fir'aun misalnya, dulu nggak ada, lahir ngompolan, tahu retoreten, ciliknya malah tahu tipes. Terus tua-tua jadi pangeran, aneh nggak tuh? Jadi semua, makanya setiap kemusyrikan itu kata Allah, inhiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min su. Kita tidak bosan-bosan cerita ini karena ini khazanah kita. Di kitab Nailul Ma'mul itu, di kitab Usul Fikih. Saya berkali-kali cerita ini karena ini untuk menunjukkan bahwa Quran itu liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkarun. Ada seorang kiai, seorang ustadz, kiai dulu itu emang orang soleh, alim terus jadi kiai. Kalau kiai sekarang tuh macam-macam, nganggur terus ingin jadi kiai, terus daftar gitu. Ada lowongan di yayasan, masuk ingin jadi ustadz, karena dengar ada gajinya. Dulu tuh ada seperti itu, udah. Makanya dulu tuh kalau ustadz kiai pasti soleh karena dia alim terus ingin orang lain tuh mendapat ilmunya. Kalau sekarang nggak ada yayasan sehat, guru gajinya sekian, yang nggak ingin jadi ustadz tuh daftar karena ada gaji. Apalagi ada kabar, ada gaji, ada mes, ada wah yang daftar banyak. Tapi mentalnya ada kiai sebetulnya. Ya kalau sama tanya itu baik bagus ya setengah baik. Ya maksudnya setengah baik ya ada baik ngajar itu kan baik. Tapi setengah saja karena motifnya itu nyari gaji bukan ingin mencerdaskan umatnya Rasulullah SAW. Itu Imam Amudi itu guru matematika. Saya nggak bosan-bosan cerita ini. Guru matematika. Muridnya sampai takut ini masuk surga ndak. Kiai kok ndak ngajarin istighosa atau tahlil malah ngajarin apa? Matematika. Beliau meninggal terus muridnya tanya, "Ma fa'alallahu bik?" Kira-kira gitu. Apa yang dilakukan Allah? Allah nyambut Anda gimana? Terus kata Imam Amudi, bagus saya disuruh ngajar malaikat. Karena malaikat kan enggak pernah kayak anak bagi gini ngaji gini. Malaikat tuh enggak pernah ngaji, dia iman saja karena tahu surga, tahu neraka terus iman gitu aja. Jadi imannya malaikat tuh enggak keren kita. Imannya loh ya. Loh itu yang ngendikan Nabi loh, enggak saya. Nabi pernah tanya sama sahabat, iman yang paling keren siapa? Jawabannya sahabat malaikat. Ya enggak, karuan malaikat iman. Dia yang tahu surga neraka, tahu segalanya masa ada imannya pasti iman lah katanya.
Terus ya para sahabat engkau iman ya wajar kan menangi saya, nemuin saya. Yang hebat itu orang-orang yang tidak melihat saya, tidak saya didik tapi tetap iman. Karena dididik akal, ya tadi dididik Quran, apa dididik Quran. Sama siapa? Teks bahasa Arabnya masang. Terus Imam Mahmudi kata Allah, suruh dia ngajarin para malaikat cara menemukan saya. Malaikat dikumpulin terus Imam Mahmudi disuruh ngajar. Sama singkat kata-katanya Allah di mimpi itu. Istadilla ala wahdaniyati. Bi hadrati malaikati. Tolong ajarkan cara menemukan saya padahal Anda ini manusia yang tidak melihat saya. Anda di Jakarta kan lihatnya gedung-gedung. Paling jadi khayal terus nikmat lah Anda ikut punya tapi ikut nikmati. Orang desa-desa kalau ke Jakarta itu pokrol. Wah, di Jakarta itu gedungnya tinggi-tinggi, tidak kayak kampung sini. Lu udah ikut punya, ikut bangga. Di Jakarta orangnya cantik-cantik, tidak kayak orang sini. Padahal dia ya udah dapat orang cantik gitu. Jadi Allah tuh saking pinternya, miskin-miskin ya bisa berkhayal dan bahagia. Nah, itu alhamdulillah betul. Akhirnya itu apa ini anak-anak begini saya tak niati ngajar standar anak-anak akademik. Terus pertama yang diajarkan hanya bilang gini, sama siapa teksnya? Ya malaikat wahi para malaikat. Terus beliau bilang, nisbatus naini wassalasah ila malanihayatalahu nisbatul far'i ilal asli. Angka itu jumlahnya berapapun, 2, 3 sampai triliunan. Semuanya itu nisbatul far'i ilal asli. Binisbat ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 3 cabangnya 1, 1 triliun ya cabangnya 1. Tetap yang asal usul adalah angka 1. Itu nangis semua malaikat. Cara Jawa itu mandek man kue iman kaya imanku. Makanya imannya umatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu PD-nya yakinnya kayak imannya malaikat. Kalau Tuhan itu 1. Karena angka enggak bisa dimulai kecuali dengan angka 1. Makanya nisbatus naini wassalasah ila ma nihayatalahu iku nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu nisbatnya cabang ke induk. Berarti semua alam raya ini tetap asal usulnya 1, yaitu qul huwallahu ahad. Nah, itu namanya akal. Umatnya Rasulullah itu ditinggali mukjizat akal lewat panduan Quran sehingga meskipun kita tidak menangi Rasulullah, tidak menangi sahabat, kita tidak tahu malaikat Jibril, tapi cara iman kita ini tidak kalah keren. Yakin hakul, yakin. Terus kedua, gambar. Kamu gambar rumah, gambar hewan, gambar apa saja, mesti dimulai 1 titik. Entah gambar kamu bagus, entah jelek, tetap dimulai 1 titik. Nah, titik ini namanya nuqtatul wujud. Semua alam raya dimulai dari 1 titik, yaitu nuqtatul wujud. Makanya Quran dimulai bismillah, dan bismillah itu dipilih sama Allah pakai pertama ba itu ada titik. Itu kata semua ulama. Itu titik itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena saya semuanya ada. Bi itu karena saya. Jadi makanya santri-santri beki tidak usah bayangkan kamu jadi wali terus bisa terbang ke Mekah, tidak usah. Kalau terbang ke Mekah ya sudah umroh aja bayar. Kalau enggak ya maklaran KBH atau apa. Pokoknya cari gratis. Ya gratis kayaknya dapat orang 10 gratis 1. Terus orang enggak umroh-umroh dirayu-rayu supaya umroh. Repot. Itu pelanggaran fikih itu. Kalau orang punya utang tuh wajibnya hanya utang dulu gitu. Wah repot. Saya itu juga sering bingung di kampung-kampung. Gus sama umroh. Kenapa? Dapat gratisan. Minta uang saja buat nyaur utang. Nggak boleh. Wah, secara fikih yang wajib itu nyaur utang, bukan umroh. Nggak boleh Gus diminta uang, nggak boleh. Harus umroh. Udah gitu saya ini bingung Gus mau umroh. Nggak nikmati. Kenapa? Disuruh ngajar Gus. Repot semua kalau ibadah mergawe ya gini. Bingung semua. Ya saya mohon anak-anak BK semua yang seneng Quran itu harus seneng sampai kayak saya. Sehingga tahu. Mencari Tuhan dengan cara tauhid yang berbasis akal itu sedzahir imannya malaikat. Jika di klasmen iman itu manusia ulul ilmi, kita-kita yang nekuni ilmu itu nomor 1 prakteknya. Karena nomor 1 itu Allah karuan kan syahidah wa, Allah kan gak tertandingi syahidah wa annahu la ilaha illallah. Terus wal malaikatu, malaikat kan karuan karena langsung menyaksikan surga. Dan ketiga apa? Wa ulul ilmi. Berarti prakteknya kan nomor 1. Kalau kompetitornya semuanya manusia, ulul ilmi nomor berapa? 1 kan? Nah nomor 3 kan dari Allah, malaikat, ulul ilm. Berarti kalau kompetisinya antar manusia nomor berapa?
Satu kan? Nah kenapa ulul ilmi di nomor 3 kan tapi dari Allah, malaikat, ulul. Kerennya kayak apa? Karena cara iman ulul ilmi itu enggak ada ragunya sama sekali. Kamu ragu enggak kalau 2 itu cabang dari 1, asalnya 1? Enggak pernah ragu kan? Semua gambar seruat apapun dimulai dari 1 titik, ragu enggak? Enggak kan? Nah, imannya umatnya Nabi karena dipandu oleh Quran itu seyakin itu, sehakul yakin itu. Nah itu terus Jubair bin Mut'im jadi iman. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Terus kata Allah lagi, kalau kamu tidak percaya saya yang bikin langit bumi ya gampang dong. Kamu saja yang ngomong kalau kamu yang bikin. Paling orang sepakat kamu stres. Terus hanya ayat gitu, am khalaqus samawati wal ard. Kalau kamu tidak yakin Allah yang bikin ya silakan Anda klaim saja kalau kamu yang bikin langit bumi. Bala yuqinun. Kamu juga gak mau kan dibilang stres. Ya, ini ngaji ilmu dulu, nanti bagian terakhir ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayatul Bukhari. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, haddatsana Les, haddatsana Sa'id al-Maqburi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa qad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Terus kita tahu semua nabi itu punya mukjizat. Ya, semua nabi itu punya apa? Mukjizat. Mukjizat itu hal yang luar biasa yang memastikan manusia itu tidak bisa menyainginya atau menandinginya. Dan rata-rata mukjizat nabi dulu itu fisik. Misalnya ontanya Nabi Soleh itu kan onta tapi keluar dari batu, itu kan aneh. Aneh sekali. Atau tongkat Nabi Musa bisa simsalabim mengeringkan laut apa? Merah. Semua Nabi itu punya mukjizat dan semuanya berbentuk fisik. Kecuali mukjizatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupa Al-Quran. Al-Quran itu konsep ilmiah. Terus kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi saya karena Quran itu justru berharap pengikutku besar dan sampai hari kiamat. Sekarang kita logika ya. Andaikan kamu punya tongkatnya Nabi Musa, kalau kamu suka uang, kepikirannya dijual apa dipakai? Kalau kamu suka uang, pakai. Kalau kamu ahli suudon itu pikirannya ndak, ini asli ndak. Karena yang melihat di Turki itu ya sebagian gitu. Kalau yang suka perdukunan itu bayangkan tuh miliknya. Mungkin dipakai ngakali orang atau apa, pokoknya bayangkan tuh miliknya. Kalau yang kolektor pikirannya itu nanti ini laku berapa. Tapi kalau peneliti mungkin pikirannya itu ini asli apa enggak? Bukti aslinya apa? Repot lah. Lagi pula kalau kamu punya utang terus mau apa? Istri kamu marah mau apa? Kalau pakai tongkat. Nah, beda dengan mukjizatnya Quran itu semuanya apa? Ilmiah. Orang yang sedang harmonis dengan istri bisa pakai ayat di antara ayat-ayat Allah itu apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nanti kalau ditakdir cerai, saya tidak menyarankan cerai. Kalau ditakdir cerai, itu masih dimotivasi sama Allah wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Jika suami istri itu cerai, jangan-jangan suaminya dapat istri lebih baik, istrinya nanti dapat suami lebih baik. Jadi yang masa lalunya dianggap prahara. Kan banyak orang suaminya meninggal ketika nikah lagi ditanya, kangen sama suami pertama, alhamdulillah ini lebih baik. Padahal suaminya yang meninggal itu berharap istrinya ini kangen, ternyata dia sudah syukur dapat suami yang lebih baik. Jadi Quran itu menunggui kita ila yaumil qiyamah. Kita tidak bunuh diri, itu ya barokahnya Quran. Karena problem apapun kita dinasihati apa sabar, apa dinasihati sabar. Kan nggak mungkin kamu pegang tongkatnya Nabi Musa, punya masalah apa saja ngelihat tongkat, bisa apa tongkat. Tapi kalau Quran kan nasihat, solusi. Makanya Nabi berharap dengan Quran ini, saya berharap pengaruh saya, pengikut saya terbanyak ila yaumil qiyamah. Terus beliau dikomentari begini sama, ini Fathul Bari, sarahnya Bukhari. Al-muradu anna mu'jizatil anbiya inqaradat binqiradi a'sorihim. Falam yusyahidha illa man hadaraha. Problem mukjizat nabi-nabi dulu itu kan fisik.
Sehingga yang tahu kalau Nabi Soleh punya unta yang ajaib, itu yang tahu ya hanya yang hadir saat itu. Yang tahu kalau tongkat Nabi Musa bertuah, itu juga yang tahu hanya yang hadir saat itu. Selebihnya tahu tongkat ya di museum. Tapi kalau Quran menjadi solusi, menjadi panduan, menjadi pegangan itu ila yaumil. Iya. Ya. Kita beri contoh ya Quran panduan yang paling gampang misalnya begitu. Dulu ini cerita ya. Dulu itu ada orang kafir cerdas namanya Jubair bin Mut'im. Itu saking pinternya dia, pinter juga tokoh. Itu sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi tawanan-tawanan perang Badar itu mulai dulu ya ada negosiasi mau dibebaskan. Terus orang-orang kafir ini menugaskan namanya Jubair bin siapa? Mut'im. Ini ada di Bukhari. Karena ini ngaji di Jakarta, kalau orang nggak tahu hadis juga tanya ini sahih ndak gitu. Wong nggak tahu kok tanya itu aneh. Padahal kalau dibodoni itu ya nggak tahu. Tapi ya tetap tanya, hadisnya ini sahih ndak. Ini kata kiai apa kata nabi ini ya ribet. Memangnya kata nabi kamu dengar kan ya lewat kiai. Emang. Setelah itu Jubair itu datang ke Medina. Dengerin, datang ke mana? Medina. Kemudian dengar Nabi baca Wattur pas sholat maghrib. Jubair karena Nabi dulu gak ada hotel, gak ada pondok ya. Pondoknya Nabi hanya sufah itu. Nabi baca maghrib, bukan diskusi, bukan debat. Baca Wattur wa kitabim mastur firrokim mansur wal baitil ma'mur wasaqufil marfu wal bakhril masjur terus itu. Kemudian sampai pada titik ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia atau alam raya yang maujudat, yang nyata, yang wujud nyata. Kemudian asal-usulnya itu ketiadaan. Ini kan hadhil alam maujud. Alam ini kan nyata. Masa sesuatu yang nyata, penciptanya itu tidak nyata. Jadi nggak mungkin ada faham nihilisme. Kalau faham nihilisme berarti melahirkan teori begini. Al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang tidak ada, menciptakan yang... Itu kan akal nggak bisa nerima. Kalau sesuatu ini ada, penciptanya pasti ada. Terus akhirnya Jubair bin Mut'im itu simpuh di depan Rasulullah terus bilang, "Ya Muhammad kada qalbi ayatir." Hampir saja hati saya terbang. Kalau riwayatnya Imam Ahmad, faka'an nama sudi qalbi, hati saya ini hancur. Semua teori yang saya bawa untuk melawan kamu sekarang luluh semua, hancur semua. Yang benar adalah teori Anda bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu ada sebelum semua makhluk. Coba kalau Nabi Muhammad ada Jubair bin Mut'im terus menyembunyikan tongkat dekat mihrab. Terus dilihat ini apa. Paling pikirannya ini dari kayu apa. Terus yang bentuk tongkat itu tukang pemahatnya siapa. Kok kurang keren kalau di Blitar gimana ya. Kan malah panjang. Kira-kira kalau mukjizat itu dari tongkat itu malah panjang. Panjang lah pokoknya. Panjang. Lagi pula kamu coba kan nggak ngarah mandi, itu yang mandi kan nabinya, bukan tongkatnya. Coba tongkatnya Nabi Musa coba anak-anak beki itu, dipakai mukul kucing aja tidak mesti mati itu. Jadi nggak jelas mukjizat-mukjizat seperti itu nggak. Tapi kalau Quran menunggui, sampai saking hebatnya Quran, teori rasionalitas, kampanye di mana-mana, tingkat validitas, tingkat kebenaran Quran itu bahkan bisa diuji tanpa membuktikan, tanpa apa? Cukup pakai akal. Ya terus saya teruskan. Fala yamurru terus al murad anna mu'jizatil anbiya in qaradat binqidari asam satu wa mu'jizatul Quran mustamirratun ila yaumil ya wa kharquhu lil adat fi uslubihi wa balaghatihi wa ikhbarihi bil maghibat. Terus kata ini yang ngarang Fathul Bari sarahnya Imam Bukhari. Fala yamurru asrun minal a'sar illa wa yadharu fihi syai'un mimma akhbaru bi annahu sayakun yadullu ala sihhati da'wahu. Wa hadza aqwal muhtamilat. Wa takmiluhu fil ladzi ba'da. Wa qilani ya. Anal al-makna anal mu'jizat al-madiyah kanat khissiyatan tusyahadu bil absar kana qati soleh wa asa Musa. Mukjizatnya nabi-nabi dulu itu hanya penyembuh, hanya pelengkap, hanya nuruti keinginan mata. Seperti dahsyatnya apa? Laut Merah di sebelah apa dipukul sama tongkatnya Nabi siapa? Itu semuanya itu hanya memanjakan mata.
urusan mata. Terus wow itu. Tapi kalau mukjizatnya Nabi Muhammad itu berdasar akal. Maksudnya berdasar akal nih dengerin ya. Dengerin betul. Ketika laut merah terus tersibak kan, wow itu keren kan. Terus kita bilang, menyimpulkan, wah kita tidak akan mampu. Itu bodoh sekali kesimpulan kita tidak akan mampu. Meskipun bikin nyamuk Anda juga tidak mampu. Loh untuk memutuskan tidak mampu saja kok sampai pertunjukan seperti itu tuh laopo, cek goblok gitu. Nah kalau kita karena umat yang pinter untuk memaksa kita nggak mampu, Allah bilang Inna wa la yastahi ayadriba mathalam ma ba'udah. Kita melihat nyamuk langsung berkesimpulan tidak mampu. Saya berkali-kali cerita nyamuk itu sudah kecil, masih punya urat, uratnya kayak apa? Masih punya kuman, kumannya seberapa? Ya enggak? Nyamuk itu kecil, punya organ tubuh tubuhnya punya urat. Itu kalau kamu pinter, antara tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah sama nyamuk itu sama-sama berkesimpulan melahirkan satu faham bahwa kita tidak. Loh, untuk memaksa tidak mampu saja kok nuju pertunjukan ada onta keluar dari batu, Nakotu Soleh, ada tongkat yang bisa mengeringkan laut. Cik goblok ya. Nah kita alhamdulillah ada jenis goblok yang seperti ini. Untuk ikrar bahwa Allah itu hebat ala kulli syai'in, cukup lihat nyamuk, kagum kan? Sudah ada usah bikin hidup. Saya berkali-kali mencontohkan. Para pemahat tak suruh bikin patung gajah itu mampu. Tak suruh bikin patung nyamuk kalau bisa. Nyari materi dari apa aja? Gampang mana bikin patung gajah sama patung nyamuk? Gajah, makanya Allah bikinnya contoh itu untuk ijaz itu pakai nyamuk, bukan pakai gajah. Itu kalau ustadz-ustadz yang agak jorok malah contohnya nyamuk, Gus. Itu kecil. Itu kayak apa? Di dalamnya dia hamil. Oh, itu anaknya kecil lagi, telurnya kecil lagi, itu gimana itu cara bikin itu? Makanya di sini ini ada kitab Itqon, itu komentarnya itu lucu. Ini kitab Al-Itqon karangannya Imam Suyuti. Ini persis komentar saya tadi yang kata Imam Suyuti, pengarang kitab Itqon. Wa ya imma khissiyah wa imma akliyah. Jadi mukjizat itu ada yang fisik, bisa dilihat indra, panca indra, bisa dilihat akal. Wa aktsaru mu'jizati Bani Israil kanat khissiyah li baladatihim. Bilada itu goblok. Wa qillati basairihim. Dasar wong goblok. Mukjizat kok ngenteni sing wow. Maksudnya dasar wong untuk ngakui Allah hebat saja kok nunggu hal-hal yang seperti itu gitu. Paham ya? Mergo likil latin apa aklihim. Wa aksaru mu'jizati hadil ummah akliyatun li farati dzakaihim wa kamali afwahihim. Dan mukjizatnya umat ini semuanya berdasar akal karena sudah cerdas. Jadi andekan kita melihat tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah dengan melihat nyamuk, kesimpulan kita sama. Sama-sama wow, sama-sama keren, sama-sama memastikan kita tidak mampu. Makanya terus Quran menerangkan kita wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Jadi keseharian kita lihat burung kok terbang. Itu sudah ayatun min ayatillah. Paham ya? Terus niki itu bangga ditunggoni napa Quran, nggih ditunggoni napa Quran. Wa mu'jizatul Quran tusyahadu bil basirah fayakunu mayatabi'u li ajlihi aksar. Terus li annal ladzi yusyahadu bi aini ra'si yang qaridu bingkiradi musyahidi. Sesuatu yang tampilan dahsyatnya itu disaksikan mata, maka itu bisa habis. Era tongkat Nabi Musa seperti itu habis enggak? Bisa mengeringkan Laut Merah habis kan? Tapi era mukjizatnya Quran ila yaumil qiyamah. Ya contoh sosial, saya kembali lagi ke sosial. Kamu punya teman awet atau punya istri awet, itu konsepnya ya wal kadhiminal ghaidh, agak gampang tersinggung. Coba kalau kamu setiap tersinggung putus, setiap tersinggung habis, kamu tidak punya teman, tidak punya istri. Sampai kita awet seperti ini, kalau kecewa ya wal kadhiminal ghaidh, ngempet. Termasuk saya ini, biasanya ngaji khusus terus baca gini ya kecewa. Tapi barokahnya diwarai Quran wal kadhiminal ghaidh, ngempet Gus, ngempet. Terus kecewa sama teman, kenapa tidak putus? Karena wal afina aninna, sudah kalau kecewa maafkan.
Coba kalau kita kecewa presiden, demo, kecewa menteri, demo, kecewa orang tua minggat. Ya kalau dicari, kalau tidak kan malu. Saya itu punya teman tak tanya, kecewa Gus sama bapak itu. Kenapa tidak minggat? Malu. Kenapa malu? Takut gak dicari. Itu orang tuh paling malu itu kalau keluar dari rumah nggak di. Saya punya teman lagi, saya ini takut mati Gus. Kenapa? Takut istri saya tidak nangis Gus. Itu kematian terburuk itu kalau mati tahu istrinya ada nangis, itu malu betul itu. Makanya jangan mati, pokoknya pastikan orang sekeliling ada nangis itu baru berani mati, kalau enggak jangan. Ya jadi mukjizatnya Nabi itu luar biasa. Nah ini terus saya teruskan ya, makanya mukjizat terbesarnya Nabi adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu cerita tentang hukum-hukum akal, cerita tentang logika-logika peradaban. Misalnya logika peradaban, contoh paling gampang. Di Quran itu ada sekian ayat yang Allah cerita peradaban. Misalnya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu dikutip terus kemudian disimpulkan dalam peradaban. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngendikannya gampang. Ahsin man syi'ta takun amirah. Kamu berbuat baik saja sama seseorang, maka otomatis kamu akan jadi pemimpinnya. Ada orang nggak tamat SD, nggak tamat papa, gobloknya minta ampun. Tapi karena gaji seorang pakar, oh kamu tak gaji 1 bulan 1 miliar, perusahaan saya jadikan besar. Itu dikongkan ngalor ngidul ya nurut. Hanya karena dia ihsan. Terus wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Saya ulang lagi. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Dan kamu jangan butuh orang lain, siapapun dia, maka kamu akan setara. Misalnya ada menteri orang antri mau salim, tapi kamu tidak butuh kan tenang saja. Tapi kalau kamu butuh, habis kamu. Ya kan, kamu tidak butuh seseorang, maka kamu posisinya akan setara. Kamu harus sopan karena punya utang jasa. Kalau nggak punya apa-apa kan setara. Ya enggak? Misalnya kamu jajar rektor atau jajar menteri, jajar apa saja. Kalau kamu tidak punya utang kan, kamu jajar menteri tidak punya utang. Sama jajar satpam tapi punya utang, takut mana? Kalau butuh itu mesti kalah kan? Ada pejabat misalnya nggak begitu cantik sama perempuan cantik yang kamu butuh ingin dicintai, takut mana? Padahal nggak jelas orang ini pangkatnya apa. Jadi dalam hukum sosial itu kata Sayyidina Ali wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Terus yang terakhir wahtas ila man syi'ta takun asiro. Asiro pakai sin. Dan silahkan butuh seseorang, maka kamu akan jadi budak dia. Ya coba misalnya Anda seorang profesor, seorang alim, seorang getop. Misalnya mencintai janda di ujung kampung sana, jalan kaki 2 kilo. Padahal itu gak tamat SD. Tapi gara-gara seneng, kacau kan? Logika kepangkatan hilang semua kan? Jadi itu hukum peradaban. Itu mewakili isi-isi sosial yang diterangkan Quran. Ya, jadi paketnya 3 tadi ya. Ahsin man syi'ta takun amirah. Kamu berbuat baik sama seseorang, maka kamu bisa memimpin. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang, maka kamu akan setara. Bok kamu ketemu orang terkaya di dunia. Ya ketemu orang terkaya di dunia, kamu jejer, kamu tidak butuh dia. Tenang kan bisa setara kan? Tapi kalau butuh, harus sopan, ngajukan proposal, harus berakhlak karimah. Makanya sekarang, Anda kok berakhlak kenapa? Ternyata mau nyalek. Biasanya Anda berakhlak kok berakhlak. Ada apa ini? Makanya guyonan di Rembang itu, Beb Husein itu. Kalau ada orang mendadak sopan sama temannya, temannya curiga. Kok tumben sopan, mau utang ya? Zaman akhir itu kacau. Ya di semua daerah gitu ya sama Pak Rektor ya. Kalau ada teman biasanya nggak sopan kok sopan, itu temannya curiga. Ini Pak Rektor UI ini kok tumben sopan, ada apa ya? Karena di mana-mana orang butuh itu pasti beretika. Kamu punya teman paling berdua, kalau mau utang berakhlak gak? Atau misalnya kamu punya adik cantik terus punya teman berdua, kalau cinta adik kamu berakhlak gak?
Biasanya nggak sama sekali nggak berakhlak. Gara-gara butuh menjadi berakhlak. Ya jadi hukum sosial itu ya kuncinya 3 tadi. Ahsin man syi'ta takun amira. Wastaghni amman syi'ta takun nazira. Terus wahtas ila man syi'ta takun asira. Kalau kamu butuh seseorang pasti kamu dibikin hina. Asir itu tawanan. Nah, Quran itu bicara sosial itu lengkap. Dan itu yang nunggui kita. Kita punya tetangga yang kurang baik, ya seneng. Punya tetangga baik, ya seneng. Kata Imam Syafi'i, saya berkali-kali cerita. Kok seneng semua Imam Syafi'i? Ya bagus lah. Kalau yang seneng saya enak lah. Dijak jagongan, dijak ngopi enak. Yang nggak seneng saya, gak ngarah utang. Uang itu nak, kamu punya tetangga gak seneng kamu. Aman kan? Aman. Gak akan pinjem uang kan? Pinjem mobil. Uang gak seneng kok. Makanya Imam Syafi'i itu kalau ngedikan luar Syafi'i, diceritain orang. Ya Aba Abdillah bagiannya. Ya Aba Abdillah orang itu gak seneng kau. Bagus lah. Loh kenapa bagus? Waman asa'a ilaika fakot atlakoka. Orang yang gak seneng kamu maka membebaskan kamu. Gak akan pinjam uang, pinjam mobil, gak akan ganggu waktu kamu kan gak seneng. Justru yang seneng-senengi masalah pinjam terus. Imam Syafi'i itu orang yang anggap dunia itu selesai. Ada yang cerita, ya Aba Abdillah, orang yang tadi cium tangan engkau, yang hormat engkau, di luar maki-maki engkau, ngerasain engkau, ngata-ngatain engkau. Ya bagus lah. Kok bagus gimana? Berarti saya wibawa, depan saya ada berani ya. Berarti saya wibawa, di depan saya ada berani. Berarti itu makomnya sudah kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Sudah dunia itu selesai, sudah agak penting semua. Nah, itu kalau kamu anak-anak bagi ahli Quran sudah ayatnya kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Sudah lihat Allah saja agak penting, makhluk-makhluk itu. Dah makhluk semua agak penting, sepenting Allah. Nah, kita ini ditunggoni mukjizat seperti itu. Bayangkan misalnya kita ditunggoni tongkatnya Nabi Musa. Saya ngajar di sini terus ini tongkat. Terus nanti yang tanya, Gus itu kayu apa Gus? Nanti yang kolektor tanya itu harganya berapa Gus? Teruat apa? Terus yang ahli suudon itu asli gak Gus? Wah. Yang ahli suudon kan mesti tanyanya gitu, itu asli enggak Gus? Repot-repot pokoknya. Tapi kalau Quran kan jelas. Tadi bahas Quran. Wa ini mun terakhir surat Syu'ara. Quran iku wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin. Wa innahu la fi zuburil awwalin. Niki kula sing penting kula terangno nih. Dan isi Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Jadi tema-tema yang mau diangkat Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Atus kula ngaji sore wau nggih. Mboten enten nabi kecuali ada dasar nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya ada dasar nabi apa? Sebelumnya sampai nabi Adam. Ini penting kalau terangkan. Karena sesuatu itu kalau naik itu pasti butuh pijakan. Jadi Nabi riyen gambarno ibarat saya dan para nabi ini rungono ini tek asih hadis soleh. Masali wa masalul anbiya qabli. Perumpamaan saya sebagai nabi kayak dibanding nabi-nabi dulu kayak ada orang bangun sebuah rumah. Fa'ak malah, kemudian rumah ini disempurnakan sama desainernya, sama yang bangun. Setelah sempurna semua, illa mau di'alak binazala masih kurang satu apa? Bata. Kata orang-orang yang melihat, rumah ini akan sempurna andaikan satu bata ini yang kurang diselesaikan. Fa'ana tilkal labinah, kata Nabi, ya saya yang jadi bata nopo terakhir itu sebagai penyempurna rumah itu atau sebagai penyempurna para nopo nabi. Jadi artinya kalau ada, pasti ada urutannya. Nabi yang sekarang ditopang nabi sebelumnya ditopang nabi sebelumnya sampai Nabi Adam. Terus Nabi Muhammad sudah memaklumatkan diri bahwa nggak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini penting kalau aturakan. Sebab kesalahan orang sekarang itu dianggap salahnya orang dulu. Bukan sakit diwali. Jadi ngeten nih, sama tak warai ilmu toreko. Jadi ini kalau nanti nerang teng kajian tentang budi-budi pelontarang masalah silsilah. Nabi Muhammad itu yono aneh. Ya, logika agama itu aneh. Nah, sampean gak mikir wae. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahid. Jadi nanti Nabi Nuh itu ditanya,
No, kamu itu sudah melakukan tugas kamu sebagai nabi belum? Mumpun Gusti, seksim sapa Muhammad. Nabi Ibrahim ditanya, kowe nglakoni dadi nabi enggak? Seksim sapa Muhammad. Kan aneh cara teori akal. Nabi Muhammad yang datang kemudian, yang enggak menangi periode ini Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tapi nanti yang jadi apa? Saksi. Logikanya kan jadi saksi itu yang menangi atau yang menyaksikan. Nabi Muhammad itu tidak menyaksikan. Karena logika agama itu logika mata rantai. Logika apa? Mata rantai. Mata rantai itu gini. Misalnya catokan pertama itu kuat. Terus ada rantai satu butiran apa jenenge? Untean gitu apa? Bolongan dulu apa? Gelangnya cincin ya cincin. Setiap rantai itu kan berarti satu cincin. Terus dijadikan apa? Rantai. Nggih, silsilah jadi dalam bahasa Arab napa? Silsilah mata rantai. Kalau lingkaran cincin ini cek nyatok, berarti atasnya bisa dicatoki. Yang kedua iso nyatok yang pertama, yang ketiga nyatok yang kedua. Nganti nyatok berarti yang kedua iso dicatoki. Sekarang ada rantai panjang ditarik dari bawah, kok enggak rontok? Enggak rontok semua, berarti yang atas benar. Kalau rantai yang terakhir meskipun bagus, enggak bocor, enggak gerek, kok protol, berarti yang salah. Rantai dhuwure. Paham maksudnya? Saiki ana rantai protol, iku sing salah dhuwure tadi sore. Dhuwure. Jadi nak Nabi Muhammad tetap jadi nabi, nabi sedurunge iku nabi bener. Nabi bener. Iki gak iso nyatok, berarti catokane masih apapun kokohnya rantai terakhir, kalau rantai dhuwure kropos kan tetap teter, dorongin teter capok. Lah itu silsilah. Makanya agama ini butuh kita. Maksudnya seperti ini. Imam Ghazali nganti alim ngono, Imam Haromen ku alim. Imam Haromen nganti ngono, Imam Kufal ku alim terus sampai Kanjeng Nabi. Misalnya contoh gampang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i alim ngono mergo Imam Malik alim. Imam Malik duwe guru jenenge Imam Syafi'uddin Az-Zuhri. Sapa sing ora alim Imam Zuhri? Alim tenan. Imam Zuhri di guru Imam Nafi' ku alim tenan. Imam Nafi' di guru sahabat jenenge Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sekarang di guru Kanjeng Nabi. Nah saiki misalnya Imam Syafi'i di fatwa salah. Ibu gurune salah. Kalau gurune dibeli gurune salah. Gurune salah. Artinya angger ilmu keteter kabeh. Mulane misalnya sakniki kula kok gak ngalim misalnya, kula ora ngalim terus keliru. Kula teter. Sampeyan gurune luwih teter. Mergo dicatoki raket nek coplok. Lah mulane angger wong guri bener berarti dhuwure bener. Jadi misalnya sakniki ngeten. Nyuwun sewu, misalnya saat ini ngeten, sampai nak muni syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wis madhep kok ono ae, ora usah ono terusane, paham ya? Kudu mandek aja kok wong Jombang, sak kok ono tok terus mandek. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat iki kok nganti bener, perkarane dhuwure bener. Mergo gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener. Wah balene gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener mergo dhuwure bener. Dadi kok angger ngetes kiai ning gone bab ilmu sanad gampang. Ngger Mustofa takoki, "Mus, ki maca syahadat." Bener berarti gurumu bener. Guru bener nganti tok kanjeng Nabi bener. Tapi sekali dimulai dari yang salah, misalnya Mustofa kok maca syahadat, wa anna jari habibullah misalnya atau Arab misalnya. Anggo guri-gurine syahadatnya telu. Engko berarti protole mulai iki. Lah kok ketara mulai ra bener iki tersangkane iki mergo marahi napa? Mari napa ra bener protol. Nah, mulane sekarang saya kira tak bedheki. Rantai sing kuat, ukuran kuat kan ditarik kok ngisor. Ditarik kok ngisor kok gak protol berarti sampai dhuwur. Wah, nah mulane sing dadi saksi bener Nabi ku Nabi sing paling terakhir. Paham ya maksudnya. Mergo anggere rantai ditarik kok ngisor kok ora protol, berarti ngisor sampai dhuwur. Wah, berarti nek nganti ngisor kuat berarti sok mendhuwur. Wah, ora iso diwalik. Misalnya ditarik rantai kedua, ditarik ora protol, kan raja minan ngisor gak protol, tapi nak ngisor ditarik gak protol berarti dhuwure. Nah, ketika Nabi Muhammad ngendikan dengan segala kesempurnaannya, Nabi ini benar, berarti dhuwure benar. Mulane saksine iku sing terang. Paham sih kalau maksud itu? Disebut silsilah, disebut apa? Silsilah. Ini cara Jawa kepaten obor, kepaten silsilah. Lonurian jarang ngapal Al-Quran, dawuh bapak, hak buyut-buyut itu ngapal Quran. Sekali kira hafal kepaten obor, itu pasti. Sekali bapak kalau hafal Quran,
Akhirnya anaknya mesti ono sing isin rapal, meskipun satu keluarga itu meskipun satu harus ada yang hafal. Misalnya saya hafal, bapak saya, mbah saya, biar saya hafal. Sekali saya ada hafal, nanti anak saya ada hafal itu lebih gampang. Rapal bapak ya rapal. Enggak butuh pula lebih gampang. Bapak bebah ya rapal. Lalu kok sampean goblok wis bener. Artinya tenang aja kan. Artinya kan memang enggak masalah kan. Apa salahnya kan? Bapakku wis goblok malah kadang do beli ngono. Santri tak kon ngapal orang jus ujare wis pinter. Bapakku malah iso maca Quran gitu. Wah, ya repot. Jadi wis bener, ya paham ya. Sekarang kita ngadepi goblok wis bener. Mergo bapake goblok. Dan ndak aneh mergo bae wis goblok. Buyute goblok. Wis tradisi kan? Paham sih kalau maksud? Berarti gobloknya sampean beralasan enggak? Sangat-sangat beralasan. Tidak ada masalah macam itu. Wes, jadi keadaan sekarang itu lumayan dari Mustafa bagus. Sudah membaik. Tapi nak ditarik tetap protol, wong dhuwure protol apa lae masalahnya. Mulane kira oleh nyatok ning keluarga musim goblok, nyatok di gurune perkarane golek rantai sing kuat. Tapi aku mau mbok cacoki. Jadi mulane agama iku butuh silsilah. Ukuran silsilah sing ngisor. Mulane bukti nek Indonesia ku alim-alim nganti saiki sing wong Indonesia alim ya alim tenan. Nggih wong Indonesia ku alim-alim lho. Riyen Syekh Mahfud yo alim tenan. Ngantos sakniki wonten Mbah Mun, wonten Mbah Dimyati Pandeglang, terus wonten sinten Mbah Fadl Senori alim-alim tenan. Ane sakniki sak nom-nom nggih wali. Nah, sampeyan sing debet teng Mesir rata-rata beda Indonesia. Mergo bae alim, gurune ya alim. Sekali wis ora alim yo bluwet kabeh kono sing mulai bodho. Lan kok sampean bodho tenang, wis ana sing ngawi wis ya bener maksudnya wis. Yo jenenge silsilah, napa mata napa rantai. Lah kaya kula kok sekali coplok, bahaya teng anak kula. Anak kula coplok luwih bahaya. Mulane cara Jawa aja kepaten obor-obor kali mati ku silsilahnya nanti nopo? Saiki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi sing bener. Berarti dhuwure ya bener, dhuwure ya bener. Mulane nabi dadi ukuran apa? Keras. Iku mau ana boto kok iso nempel kuat, berarti ngisore kuat. Ngisore iso nempel kuat berarti kuat. Nah ngisore ra kuat mbok boto iki kuat kan tetep kasar. Wong tempelane mboten napa? Mboten kuat. Nah, ini sebenarnya mulanya medeni wong kok sampean barang sebenarnya cek kuat gak jadi foto bar kula mati misalnya kok tambah aslek perkara repot. Berarti dimulai koku ya ora melok itu perkara. Nah, cuma aku sebenarnya aslek langsung leren ae juga gawe mata rantai. Nggo mata rantai kesalah. Itu disebut agama itu silsilah. Angger rantai paling dhuwur bener ngisore bener ditarik ngisor. Tapi kok angger protol sing protol iku dimulai salah. Jadi itu sirine kena apa sing dadi saksi para nabi kok Nabi Muhammad. Jadi cara rantai kok jumlahe 20 atau 100. Tuwarik kok guri ora coplok, berarti bukti semuanya kuat. Jadi rasa dicek satu-satu tuwarik kuat dengan ukuran berapa kok berarti kuat semua. Juga gak mungkin salah satu kropos gak propos mesti orang sing propos. Mulane saksi ku sing wong ani waji nabika ala haula inabo syahidah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahidah. Muhammad nanti setiap umat itu saya datangkan sebagai saksi dan semua umat zaman dulu saksinya adalah umat kamu dan semua nabi zaman dulu saksinya adalah kamu. Berkologikane tadi wong ra menahi udah dadi saksi yo gampang nggak diubah-ubahno kok cek ra protol kabeh berarti dhuwur-dhuwure kok bener. Nanti atas kula misalnya mau Jalalain ya bener. Guru kula nggih maca Jalalain, gurune maca Jalalain. Nah, materinya Jalalain sampai ada Rasulullah. Sekali ada yang merubah, ya terus ra bener. Paham maksud? Sekali ada yang merubah terus ya contoh nyuwun sewu kayak aliran sesat. Mazhab tertentu yang sesat, ya salah terus ya terus salah terus. Umpamanya guru-gurunya dulu babahnya napa? Babahnya salah. Oh, itu angel kang dandanane kok aliran sesat wae angel. Wong sesat iki di kitab panduan dewi. Swadung sesat. Sampai yo kula gak ada guyonan kathah tentang napa aliran-aliran sesat pun ruwet. Kitab benten, misalnya kita bilang setelah Quran itu paling sahih Bukhari, mereka bilang kitab ini. Kita bilang kitab pegangan ini, mereka bilang itu kan sudah ruwet.
Dia sudah nopo? Sudah nopo? Sudah. Nah, kita ini berjumlahnya ngendikane Kanjeng Nabi, agama ini, ilmu ini agama. Kamu harus melihat guru kamu itu siapa. Sampai wonten makalah man ta'allama bila syekhin fa syekhuhu napa setan. Orang belajar tanpa guru itu pasti gurunya setan. Kenapa kok gurunya setan? Karena kebenaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Coba orang itu tidak bisa loh ngomong kebenaran meskipun ditulis. Misalnya cah cilik, saya ngomong begini. Dong sing penting ku mangan. Terus dia hanya berdasar teks, memang ada kata teks, sementing mangan. Terus cah cilik ku mangan terus gak tahu ngombe kan ya mati. Tapi beda kalau dia diasuh guru, diasuh pembantu atau ibunya. Sementing mangan cung mangan. Ternyata ya diombeni, bar mangan didusi, wayang nguyah ya dicawii. Jika dia menyimpulkan meskipun yang dikatakan sing penting mangan ternyata ada sekian hal yang penting. Tapi kalau Anda hanya percaya teks saja, ya teks berat. Makanya misalnya ada ayat faqtulul musyrikin haitsu wajadtumhum, ketemu musyrik di wae pateni. Terus kamu tidak usah guru, ketemu musyrik di pateni. Padahal kita menangi Rasulullah tidak selalu kalau ketemu musyrik mateni. Kita ketemu sahabat tidak selalu kalau ketemu orang musyrik dipateni. Bahkan Rasulullah punya akad perdamaian dengan kafir dhimmi. Guru-guru kita ya biasa kolaan Cina, kaji-kaji ya biasa dagangan sampai Cina. Kok ramen dipateni? Terus saya kan mikir, yono kontak pateni, yono kontak ya, mergo nganggo guru, nganggo tektok, de facto lu musyrikina, itu wajah temu mesti dia ketemu. Nah itu makanya akwal, makanya disebut di ilmu tarekat akwalul masyayikh. Perilaku masyayikh itu master, bukan teks tapi perilaku masyayikh. Karena kalau teks itu punya masalah seperti ini tadi. Bang, ya mulane ngaji be guru sampai menguasai akwalul masyayikh. Ini apa akwalul masyayikh? Akwal itu satu perilaku. Jadi itu penting kalau atur. Saiki wong karo tak sinau tek dianalisis. Menganalisis itu nak orang nganggo guru malah melengkar. Kita contohnya ngeten ya, misalnya sampean nono nasi, ada nasi itu sampean mau makan. Pengen mangan sate ono nasi wis pangan. Kamu ya sudah mangan. Wah, enak mangan sego mek sate. Tapi jari dokter, wah itu bahaya mengandung kolesterol, mari darah tinggi. Nah, jare sing wong fikih halal haram. Wes sapa cucu mbok pangan halal tak haram. Sudah terlalu kompleks. Masalah yang kita hadapi itu sudah terlalu apa? Kompleks. Nah, dalam hukum itu seperti itu. Misalnya begini, kalau contohnya ini agak jelimet, tapi ini urusan agama tak terang. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Sawa dawuh qul Allahu adzina lakum am 'ala wahi tahta. Sekarang sama tak bedai. Ada orang fakir miskin dikasih makan itu baik apa enggak? Enggak, zaman jawab saja. Baik. Ya sudah kita sepakat baik. Tapi ada sudut pandang, dia miskin itu kehendak Tuhan apa kehendaknya siapa? Kehendak Tuhan. Berarti Anda menentang skenario Tuhan. Karena Tuhan menghendaki dia miskin, tapi kamu menghendaki dia kaya. Jadi Anda melawan setting Tuhan. Dan itu mergo korban terang ngaji be guru. Makanya orang kafir itu ya pinter-pinter. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anutimu mallau yasha'u atama. Pinter-pinter wong kafir. Wong kafir kon sedekah. Wong kafir sedekah mbek fakir miskin kok ketok ganjaran. Ini Kanjeng Nabi lho sing dawuh. Jare wong kafir. Mat, mereka itu fakir karena kehendak Tuhan. Kalau saya ngasih mereka berarti menentang kehendak Tuhan. Tidak ruwet. Anut imu man sing law yasa'u. Masa kita ngasih makan orang yang andekan Allah berkehendak dikasih makan Allah saja tidak ngasih kok kita ngasih. Piye rubah kan pikiran sampean. Berarti penting ngasih apa penting enggak? Lu penting ngasih mereka Islam berarti. Nggak artinya gini, andekan kita tanpa guru, orang bisa punya sudut pandang sesuai teksnya gitu. Mau masuk akal juga logika itu ya. Paham sih kalau maksud? Masuk akal juga. Saya akan ngaji tentang betapa mudahnya berbuat baik dan betapa mudahnya bersosialisasi yang jadi kebutuhan sosial masyarakat. Kemudian di saat yang sama sebagai
kebaikan menurut Islam. Ini saya baca kitab yang sangat otoritatif, yaitu kitab Sahih Muslim, di mana kita tahu dalam Islam pegangan ahli sunnah wal jamaah, juga pegangan ulama seluruh dunia adalah Al-Kutubus Sittah, kitab 6, diantaranya yang hadis Bukhari Muslim. Di sini ketika Nabi ditanya tentang beberapa kebaikan, yaitu dari pertanyaan ayul a'mali afdol, amal apa yang terbaik, diantaranya Nabi menyebut sekian: iman billah, iman kepada Allah Ta'ala. Kemudian ini yang penting dilakukan semua pemimpin, oleh bupati, oleh wakil bupati, oleh seluruh pemimpin, baik struktural maupun kultural, maupun pemimpin kecil, yaitu di keluarga. Yaitu Nabi ngendikan di antara misi Islam adalah memerdekakan budak. Kemudian ada yang lagi tanya lagi, fa'illam af'al. Lalu dari sekian kebaikan yang butuh biaya itu saya tidak mampu melakukan ya Rasulullah. Kalau nyumbang masjid saya tidak mampu. Kalau berbuat bikin fasilitas umum saya tidak mampu. Ada yang sekian pertanyaan dari sahabat, kalau misalnya kebaikan yang butuh biaya kami tidak mampu, termasuk di sini disebutkan kemampuan berhaji, kemampuan zakat, kemampuan sedekah. Kalau semua itu kami tidak mampu ya Rasulullah. Kata Nabi, tu'inu soni'an aw tasna'u li akhirat. Ini di Sahih Muslim di bab iman dengan judul Babu bayani kaunil iman billah afdalal a'mal. Kalau saya tidak mampu semua melakukan itu ya Rasulullah, yaitu melakukan kebaikan yang butuh biaya, kayak bangun masjid, bangun jalan, bangun fasilitas-fasilitas publik. Tu'inu soni'an aw tasna'u li akhirat. Tu'inu nulungi sira soni'an ing wong sing ahli sun'ah, ahli kreatif, atau ahli, kalau orang sekarang itu bilang dia pekerja rumahan atau production house atau apa saja. Autas nauli akhirat, atau kamu membantu orang yang tidak punya pekerjaan. Terus sahabat masih tanya, aro'aita indo iftu an ba'dil amal. Kalau semua kebaikan aktif saya tidak mampu melakukan ya Rasulullah, kebaikan menolong orang lain, kebaikan yang bersifat aktif. Jawabnya Nabi, dan ini pegangan saya, pegangan kita semua, panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ngendikan, takufu syarroka anin nas, fa innaha sodakotun minka ala nafsik. Ya, saya ulang lagi, takufu syarroka anin nas, fa innaha sodakotun minka ala nafsik. Kamu dalam berislam cukup menjaga supaya kejelekan kamu tidak punya imbas pada orang lain. Ya, ini penting dalam Islam. Jadi kalau tidak bisa berbuat baik, potensi keburukan kita jangan sampai menimpa orang lain. Keburukan itu bisa kejahatan kriminal, bisa kejahatan pidana atau merugikan orang lain, atau kejahatan yang tidak sampai kriminal tapi mengganggu orang lain. Misalnya contoh gampang ini, saya sumpek-sumpeknya sendiri ingin jalan-jalan, main di teman yang di jam kerja. Ini kan sumpek-sumpeknya saya sendiri ingin hiburan, terus wisata atau dolan ke teman yang sebetulnya saat itu dia mungkin ngaji atau kerja atau harus memenuhi kewajiban cari nafkah. Gara-gara nemuin saya, akhirnya dia dikomplain sama majikannya, atau gara-gara nemuin saya dia akhirnya tidak ngaji sama santrinya, atau gara-gara nemuin saya dia terganggu aktivitasnya. Itu juga tidak boleh, karena berarti keburukan kita punya akibat pada orang lain. Jadi kaidah dalam Islam itu kalau tidak berbuat baik, potensi keburukan kita ini jangan sampai menimpa orang lain. Sehingga di sini Islam menyarankan uzlah. Uzlah itu nyepi. Jadi misalnya kita baru penat, baru bawaannya itu emosi, baru gak suka kumpul orang, itu ya sebaiknya jangan jalan-jalan. Karena di antara kebaikan Islam itu tabassum, senyum, atau talqatu wajhin, ceria. Tapi karena kita mungkin jatuh kredit, jatuh hutang, atau punya masalah keluarga, sehingga bawaan kita itu emosi. Nah, dalam seperti ini sebaiknya uzlah, menutup diri.
Sehingga kata Rasulullah SAW dalam zaman akhir di antara kebaikan itu kamu meninggalkan manusia aktivitasnya, kemudian watadaun nas min syarrik, kamu meninggalkan manusia supaya nggak kena keburukan kamu. Jadi ada momen, ada saat di mana kita mungkin kalau ketemu orang itu bawaannya ingin sengak, ingin ngomong yang nggak enak, atau kita baru penat, itu sebaiknya uzlah saja, mengurung diri di kamar atau isolasi sendiri, karena bawaannya baru emosi. Nah ini yang jarang dipraktekkan. Kalau sekarang malah banyak yang saat susah, malah bawaannya ingin namam, ingin menvonis orang lain atau ngadili orang lain. Padahal pesannya Nabi, kalau semua kebaikan aktif tidak bisa kamu lakukan itu, takuffu syarra ka'anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Sehingga keburukan kita, ya saya ulang lagi, keburukan kita yang ingin emosi, ingin apa, itu tidak punya akibat orang lain. Di sini kearifannya Rasulullah SAW, beliau masyhur ngendikan, layak dilqodi wa ghudban. Jangan sampai seorang hakim bikin keputusan ketika emosi, karena bawaannya orang emosi itu pasti nggak terkontrol intelektualnya, nggak terkontrol nuraninya, nggak terkontrol semua sifat baiknya. Itu kalau punya keputusan bahaya sekali. Sehingga Nabi dari awal ngendikan layak dilqodi wa ghudban, orang yang sedang emosi tinggi jangan